Assalamualaikum. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Daniar, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dengan cerpen. Kemudian kita akan menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerpen dan cerita rakyat. Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami tentang cerita hikayat, marilah kita saksikan tayangan video tentang cerita rakyat atau hikayat tentang asal mula Pulau Halimun dari Kabupaten Kota Baru. Marilah kita saksikan video tentang cerita hikayat Saijan dan Ikan Toda. Selamat menyaksikan. Hikayat Saijan dan Ikan Toda. Menurut Sahibul Hikayat, sebermula ada seorang datuk yang sakti mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datuk Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Siang malam ia bersemadi di batu karang, di antara percikan buih, berombak, angin, gelombang, dan badai topan. Ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Pulau itu akan menjadi tempat bermukim bagi anak cucu dan keturunannya kelak. Hatta ketika laut tenang, seekor ikan besar tiba-tiba muncul dari permukaan laut dan terbang menyerangnya. Tanpa beringsut dari tempat duduk maupun membuka mata, Mabrur menepis serangan mendadak itu. Ikan itu terpelanting dan jatuh di karang. Setelah jatuh ke air, ikan itu menyerang lagi. Demikian berulang-ulang. Di sekeliling karang, ribuan ikan lain mengepung, memperlihatkan gigi mereka yang panjang dan tajam, seakan prajurit siap tempur. Pada serangannya yang terakhir, ikan itu terpelanting, jatuh persis saat Datuk Mabrur membuka matanya. Hai ikan, apa maksudmu mengganggu samadiku? Ikan apa kamu? Aku Ikan Toda, Raja Ikan Toda yang menguasai perairan ini. Semadimu membuat lautan bergelora. Kami terusik dan aku memutuskan untuk menyerangmu. Tapi engkau memang sakti, Datuk Mabrur. Aku takluk, katanya megap-megap. Matanya berkedip-kedip menahan sakit. Tubuhnya terjepit di sela-sela karang tajam. Jadi, itu rakyatmu? Datuk Mabrur menunjuk ribuan ikan yang mengepung karang. Ya Datuk, tapi sebelum menyerangmu tadi, kami telah bersepakat kalau aku kalah, kami akan menyerah dan mematuhi apapun perintahmu. Datuk, tolonglah aku, obati luka-lukaku, dan kembalikanlah aku ke laut. Kalau terlalu lama di darat, aku bisa mati. Atas nama rakyatku, aku berjanji akan mengabdi padamu bila engkau menolongku. Raja Ikan Toda mengiba-iba, seolah sulit bernapas, insangnya membuka dan menutup. Baiklah, Datuk mau berdiri, sebagai sesama makhluk ciptaannya, aku akan menolongmu. Apapun permintaanmu, kami akan memenuhinya. Datuk ingin istana bawah laut yang terbuat dari emas dan permata? Dilayan ikan duyung dan gurita? Ingin berkeliling dunia bersama ikan paus dan lumba-lumba? Tidak. Aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Akan kukerahkan rakyatku, seluruh penghuni lautan dan samudera,
Sebelum matahari terbit esok pagi, impianmu akan terwujud. Aku bersumpah, jawab Raja Ikan Toda. Datuk Mabrur tak dapat membayangkan bagaimana Raja Ikan Toda akan memenuhi sumpahnya itu. Baiklah, tapi kita harus membuat perjanjian. Sejak sekarang kita harus saijan, seiring sejalan, seia sekata, sampai ke anak cucu kita. Kita harus rakan mufakat, bantu membantu, bahu membahu. Setuju? Setuju, Datuk, sahut Raja Ikan Toda yang tergolek lemah. Ia sangat membutuhkan air. Mendengar jawaban itu, Datuk Mabrur tersenyum. Dengan hati-hati dilepaskannya tubuh Raja Ikan Toda dari jepitan karang, lalu diusapnya lembut. Ajaib, dalam sekejap, darah dan luka di sekujur tubuh Raja Ikan Toda itu mengering. Kulitnya licin kembali seperti semula, seakan tak pernah luka. Ikan itu menggerak-gerakkan sirip dan ekornya dengan gembira. Dengan lembut dan penuh kasih sayang, Datuk Mabrur mengangkat Raja Ikan Toda itu dan mengembalikannya ke laut. Ribuan ikan yang tadinya mengepung karang, kini berenang mengerumuninya, melompat-lompat bersukaria. Saijan, seru Raja Ikan Toda sambil melompat di permukaan laut. Saijan, sahut Datuk Mabrur. Sebelum tengah malam, sebelum batas waktu pertapaannya berakhir, Datuk Mabrur dikejutkan oleh suara gemuruh yang datang dari dasar laut. Gemuruh perlahan, tapi pasti. Gemuruh suara itu terdengar bersamaan dengan timbulnya sebuah daratan dari dasar laut. Kian lama, permukaan daratan itu kian tampak, naik dan terus naik, lalu seluruhnya timbul ke permukaan. Di bawah permukaan air ternyata jutaan ikan dari berbagai jenis mendorong dan memunculkan daratan baru itu dari dasar laut. Sambil mendorong, mereka serempak berteriak, Saijan, Saijan, Saijan. Datuk Mabrur tercengang di karang pertapaannya. Raja Ikan Toda telah memenuhi sumpahnya. Bersamaan dengan terbitnya matahari pagi, daratan itu telah timbul sepenuhnya, berupa sebuah pulau, lengkap dengan ngarai, lembah, perbukitan, dan pegunungan. Panahnya tampak subur, pulau kecil yang makmur. Datuk Mabrur senang dan gembira. Impiannya tentang pulau yang akan menjadi tempat tinggal bagi anak cucu dan keturunannya telah menjadi kenyataan. Permohonannya telah dikabulkan. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Alkisah, Pulau Halimun kemudian disebut Pulau Laut, sebab ia timbul dari dasar laut dan dikelilingi laut. Sebagai hikmahnya, kata Saijan dan Ikan Toda dijadikan slogan dan lambang pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sekian. Baiklah anak-anak, setelah kita melihat tayangan video tentang hikayat Saijan dan Ikan Toda, dapat kita simpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Pertama, terdapat nilai pendidikan. Pada konsep nilai, terdapat tetap berjuang dalam mencapai tujuan. Kemudian dalam kutipan teks digambarkan Datuk Mabrur tetap bertapa begitu lama walaupun siang dan malam, serta walaupun ia diserang oleh Ikan Toda. Selanjutnya, nilai religius. Pada konsep nilai bisa kita lihat Datuk Mabrur selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Pada kutipan teks, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Selanjutnya, terdapat nilai moral. Pada konsep nilai, bisa kita lihat di sini memikirkan masa depan keluarga dan keturunan. Pada kutipan teks, tidak, aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini.
Kemudian yang terakhir, di sana terdapat nilai sosial. Pada konsep nilai, bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Nah, pada kutipan yang terdapat pada teks itu ada, kita harus rakat mufakat, bantu membantu, bahu membantu. Setuju? Nah, anak-anak, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat yang berjudul Saijan dan Ikan Toda.